Nabung dulu atau bayar hutang dulu? Pertanyaan klasik, tapi jawabannya nggak selalu sama buat semua orang. Kamu mungkin pengen punya tabungan biar tenang, tapi cicilan motor, kartu kredit, atau pinjol masih ngejar tiap bulan. Jadi, mana yang harus diprioritaskan? Yuk, kita bongkar logikanya satu persatu. Banyak orang bilang, bayar hutang dulu aja biar lega. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang, nabung dulu dong, siapa tahu ada darurat. Keduanya nggak salah, tapi urutan dan caranya harus tepat. Pertama, kenali dulu jenis hutang kamu. Sebelum mikirin mau nabung atau bayar hutang dulu, tanya dulu ke diri sendiri. Hutangku ini jenis yang mana? Karena nggak semua hutang itu jahat. Ada hutang yang justru bantu kamu tumbuh. Tapi ada juga yang pelan-pelan nyedot tenangmu tanpa kamu sadar. Hutang produktif itu kayak investasi. Misalnya buat modal usaha, biaya pendidikan, atau beli rumah. Artinya, ada nilai tambah yang kamu dapat dari situ. Tapi hutang konsumtif beda cerita. Biasanya muncul karena pengen, bukan butuh. Kayak beli gadget baru padahal yang lama masih bagus. Atau liburan mewah padahal tabungan belum cukup. Nah, di sini prioritasnya harus jelas. Kalau hutangnya konsumtif dan bunganya tinggi, selesaikan dulu. Tapi kalau produktif dan masih bisa menghasilkan, kamu bisa atur biar tabungan dan cicilan jalan bareng. Kedua, jangan tabung. Kalau bunganya kalah sama hutang, kadang kita ngerasa udah berjuang banget karena rajin nabung tiap bulan. Tapi anehnya, kok saldo tabungan nggak pernah benar-benar bertambah ya? Nah, bisa jadi masalahnya ada di sini. Kamu nabung di tempat yang bunganya kecil, sementara di sisi lain, hutangmu terus beranak pinak karena bunganya jauh lebih besar. Bayangin aja, bunga tabungan 2%, tapi cicilan kartu kredit bunganya 20%. Artinya, kamu kerja keras menabung di ember kecil, sementara di bawahnya bocor besar dari bunga hutang. Jadi, sebelum fokus nabung, tutup dulu kebocoran itu. Bayar hutang dengan bunga paling tinggi dulu. Setelah mulai lega, baru arahkan sebagian ke tabungan. Ingat, bukan seberapa banyak kamu nabung, tapi seberapa cerdas kamu ngatur arus keuangannya. Ketiga, jangan lupakan dana darurat. Banyak orang kejar lunasin hutang secepat mungkin, sampai lupa. Hidup itu nggak selalu mulus. Bayar hutang itu penting, iya. Tapi kalau kamu nggak punya dana darurat sama sekali, satu kejadian tak terduga aja, kayak sakit, kehilangan kerja, atau motor rusak, bisa bikin kamu balik ke lingkaran hutang lagi. Jadi sambil nyicil hutang, tetap sisihkan sedikit, nggak perlu besar, cukup 5-10% dari penghasilan buat dana darurat. Targetnya, minimal 1-2 bulan pengeluaran dulu, karena tujuan utama bebas hutang bukan cuma 0 cicilan, tapi juga tenang kalau tiba-tiba ada badai datang. Keempat, gunakan strategi 70-20-10. Biar keuanganmu tetap seimbang, coba pakai pola simpel ini. 70% buat kebutuhan dan cicilan rutin. 20% buat menabung atau investasi, dan 10% buat hiburan, karena hidup juga butuh dinikmati. Tapi kalau cicilanmu lagi berat banget, nggak apa-apa, ubah sementara ke pola 80-15-5. Yang penting, jangan hilangkan porsi tabungan sama sekali, sekecil apapun. Karena kebiasaan kecil itu nanti yang bakal jadi pondasi buat masa depan kamu. Kelima, bangun mindset, hutang boleh, tapi harus sehat. Hutang itu bukan musuh, dia cuma alat. Sama kayak pisau bisa dipakai buat masak atau melukai diri sendiri. Yang bikin bahaya itu bukan hutangnya, tapi cara kita menggunakannya. Jadi pakai hutang hanya untuk hal yang menambah nilai. Pendidikan, rumah, atau usaha. Bukan buat memenuhi gengsi atau mengejar validasi. Karena pada akhirnya, tujuan keuangan itu bukan sekadar bebas dari hutang, tapi bebas dari rasa cemas. Setiap kali lihat saldo rekening. Jadi jawabannya bukan soal tabungan dulu atau hutang dulu,
Tapi gimana kamu bisa nemuin keseimbangan di antara keduanya? Lunasi hutang yang bikin beban di kepala, tapi tetap bangun pondasi tabungan, biar kamu nggak jatuh di lubang yang sama. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan cuma bebas dari hutang, tapi bebas dari stres finansial. Tenang, nggak harus langsung beres. Pelan-pelan aja. Yang penting, arahmu udah bener.